Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat, dimudahkan terus segala urusan dan dipermurah rezekinya, serta dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sore kali ini di hari Jumat ya, 18 Juni 2021, kita kembali lagi mengudara di atas sirkuit MotoGP Mandalika untuk sama-sama memantau bagaimana progres atau pencapaian yang dilakukan dari proyek sirkuit MotoGP ini pada sore ini. Ya, persisnya kita ada di atas track lane menuju tikungan yang ke-17, tapi di sebelah kiri sini kita pantau dulu bagaimana di sini sudah mulai diletakkan sejumlah gravel untuk gravel bed yang ada di sisi kiri dari entry-nya pit lane di sebelah kiri dari tikungan yang ke-17. Yang kemarin kita cuma melihat hanya di gelarnya geotekstil yang berwarna hitam, dan sekarang kita melihat di sini siap dihamparkan dan diratakan sejajar dengan tingginya trek. Ya, di depan kita adalah jalur menuju pit lane di depan pit ya nantinya di sini, dan sudah diaspal namun sekarang ditutup untuk sedikit melintas bagi kendaraan-kendaraan proyek yang akan mengerjakan di beberapa titik sekitar sini. Dan kita coba menggeser ke sisi kanan dari track lane. Ya, terlihat dari kejauhan sini sudah mulainya progres kelanjutan dari pengerjaan untuk area verge yang ada di sebelah kanan dari track lane, persisnya di trek lurus di sini. Ya, namun waktu sudah menunjukkan sekitar jam 6 sore sehingga para pekerja sedang melakukan duduk santai, beristirahat, dan akan melanjutkan lagi nanti di saat lemburnya. Ya, di sisi kanan dari track lane di sini masih belum tersentuh untuk pembuatan garis curve yang datang dari tikungan yang ke-17 masuk menuju ke area finish, yang mana sejajar dengan area race control yang sedang dibangun di depan kita. Ya, untuk sore kali ini bisa kita pantau pencapaian dari area race control sedang melakukan perakitan besi untuk pengecoran di lantai dasar. Kita lihat di depan sini sudah dilakukan pengecoran di sisi sebelah kanan dan akan dilanjutkan ke keseluruhan dari lantai di sini yang sudah berpondasi. Ya, teman-teman, sudah kita bagikan di beberapa video kemarin kalau race control itu adalah room untuk mengontrol atau melakukan pengamatan dari balapan, atau bisa kita bilang ruang untuk melakukan supervisi dari race. Ya, masih kita di atas pit lane di depan area pedok, dan di sini pengeboran masih terus dilakukan di atas area verge atau di sisi rumput yang ada di antara pit lane dengan track lane, karena di sini pengeboran untuk tiang lampu start di sini atau semacam gate ya, semacam gerbang nantinya akan berdiri di atas sini, atau kita sebut saja starting gate, karena di sebelah kanannya merupakan starting grid. Nantinya beberapa pembalap akan standby dan melakukan persiapan sebelum balapan. Kita menyeberang ke sisi kanan di area di mana nanti akan dibangunnya sebuah tribun panjang atau grandstand yang memanjang dari tikungan ke-17 sampai ke tunnel 1. Kegiatan yang dilakukan di sini, sejumlah para pekerja melakukan pembetonan untuk penutup dari bak kontrol yang ada terlihat di bawah sini. Dan sudah rapi sekali terlihat di sini sejumlah concrete barrier dengan debris fence dan juga pagar pembatas, namun belum dipasangkan debrisnya.
Ya, adapun ketinggian dari debris fence yang kita punya di sini. Nah, jadi kecanggihan dari debris fence sebelum diletakkan di tempatnya itu dilakukan uji yang sangat ketat ya. Di sini dilakukan tes kecepatan tinggi dari kendaraan, mobil balap ataupun sepeda motor yang terpental dari track lane sekitar begini ya. Jadi sekitar 120-an kilometer per jam, kemudian impact speednya juga. Ya, di sini contohnya kalau seandainya ada spare part kendaraan balap yang melesat ya dari track lane dan homologasi FIM atau FIA juga di sini memang tidak diperkenankan untuk berubah ukuran atau sekian derajat dari miringnya debris fence begitu kena benturan dari kendaraan atau dari spare part kendaraan yang keluar dari jalur. Ya, jadi teman-teman bisa tahu ya di sini kalau debris fence yang diletakkan di sepanjang inner dan outer surface road dengan tinggi sesuai dengan standar yang ditentukan, yakni sekitar 3,5 meter dari permukaan aspal surface road. Dan hingga saat ini ya, di sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, maksudnya itu di sepanjang trek untuk surface road yang di kiri dan di kanan, sudah diakumulasi pemasangan debris fence sudah mencapai lebih dari 1000 unit dan akan terus dilakukan pemasangannya secara berkala. Jadi dari video yang tadi ya kita bisa melihat betapa kuatnya debris fence geobrook dengan teknologi interlocking yang mekanisme yang berada di dalam tembok beton precast atau concrete wall yang menopang fence, dan fence ini dapat menahan mobil balap atau motor balap dengan kecepatan tingginya. Dan terlihat di sisi kiri dari track lane di sini belum dilanjutkan pengerjaan untuk jalur di samping pit lane juga. Dan ya buat teman-teman semua, kalau kamera udara yang biasa kita pakai masih opname, tapi tidak apa-apa ya, di sini kita gunakan kamera seadanya dulu untuk melihat dengan jelas. Ya, penggalian untuk sisi luar dari drainase induk di sini dan penanaman pipa-pipa beton yang barusan juga belum diselesaikan. Sekarang kita berada di sekitar tikungan yang pertama melalui exitnya pit lane. Dan di depan sana untuk area hilltop view juga terlihat dari sini memang belum ada perubahan, namun tetap dikerjakan sepanjang hari, setiap harinya dari beberapa hari yang lalu. Kita akan lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua di depan sana. Di sisi kiri dari track lane terlihat sejumlah alat berat yang sedang menyempurnakan area run-off aspal, terutama lapisan subbase-nya. Ya, jadi teman-teman udah tahu kalau dulu pernah di subbase untuk jalur run-off ini, namun terkendala karena hujan dan ditutupi lumpur serta tanah, sehingga sebelum melakukan pengaspalan sekarang harus dievaluasi lagi, harus diganti subbase-nya dengan subbase yang lebih sempurna atau yang lebih baik, karena kalau sudah ada lumpur atau tanah menimpa itu kurang bagus langsung diaspal. Ya, kita berada di atas tikungan kedua dan di sisi kanan dari tikungan kedua pengerjaan masih terus dilakukan untuk penyelesaian dari safety fence atau pagar pengaman yang ada di sisi kanan dari surface road sebelah kanan di tikungan kedua menuju tikungan ketiga dan seterusnya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, untuk long lap penalty track ada di depan sini dari tikungan ketiga menuju tikungan yang keempat, persisnya di sisi kanan dari track lane. Sebenarnya ini merupakan jalur dari run off aspal namun dibentuk menjadi long lap penalty track. Ya, masih di sini sejumlah pengerjaan terutama di sebelah kiri dari area verge dan juga run off aspal yang belum dilakukan pengaspalannya. Kemudian di depan merupakan tikungan yang kelima, pengerjaan di titik sini sudah hampir selesai, tinggal
melakukan penghamparan gravel bed yang tersisa, tinggal menunggu penutup dari beton-beton untuk bak kontrol yang ada di sepanjang area gravel bed di sisi kiri dari track land, dari tikungan yang kelima sampai menuju ke tikungan yang ketujuh. Dan juga penggalian untuk pondasi pagar pengaman di sepanjang tikungan yang kelima menuju tikungan yang ke-8 belum tuntas. Penggalian saja sudah dilakukan, namun pembetonan atau pendirian tiangnya belum dilakukan karena barusan kita melihat sejumlah para pekerja masih menuntaskan area drainase di sisi luar. Dan dari tikungan ke-9 di sini bisa kita pantau untuk area rumput sedikit lagi lahannya disiapkan sehingga penanaman yang bisa dilanjutkan. Ya, kita menuju ke tikungan yang ke-10 yang berada di ujung sana. Pengerjaan terlihat sedikit ramai untuk service road sebelah kiri. Jadi selain pengerjaan untuk perapian dari concrete barrier bersama debris fence-nya, di sini juga sedang melakukan pengaspalan, terutama pengaspalan untuk sisi kanan dari service road sebelah kiri. Ya, kita tahu untuk service road di sini memang memiliki lebar sekitar 14 meter, lalu ditambahkan lagi lebarnya karena lebar yang sebelumnya itu sudah dibagi dua karena jalurnya akan digunakan sebagai sisi luar. Kemudian ada concrete barrier bersama debris fence dan nantinya akan diletakkan beberapa tire barrier atau tire wall yang akan diletakkan di atas service road sendiri. Ya, masih melakukan pemadatan lapisan subbase juga untuk service road sebelah kiri dan pengaspalan di sisi kanan. Service road sebelah kanan bawah bukit juga sudah tuntas dikerjakan. Ya, terlihat sekali hasil pengaspalan yang dilakukan pada siang ini, sore ini untuk service road sebelah kanan yang makin disempurnakan. Kemudian untuk jalur track lane sendiri sudah tidak disentuh lagi karena masih persiapan dari hasil analisa yang sudah dievaluasi dari pengambilan data scanning yang dilakukan dari 2 trimbal yang pernah diselesaikan. Maka pengaspalan untuk lapis 2 bisa akan dimulai pada akhir bulan ini. Ya, kita sudah melewati tikungan yang ke-12, terlihat service road sebelah kiri sudah tersambung dengan lapisan aspalnya. Kemudian untuk concrete barriernya tinggal diletakkan segera dan juga sudah siap dirapikan. Dan juga di sini untuk sisi kanan dari track lane belum juga dilakukan kelanjutan pengaspalan di runoff aspal karena dilakukan dulu untuk service road sebelah kanan menuju ke tikungan yang ke-14. Namun di bagian pojok di sebelah kanannya tikungan yang ke-13 belum tersambung karena masih ada lahan warga yang belum direlokasi. Ya, timbunan subgrade sudah siap di sini untuk dihamparkan begitu relokasi lahan sudah selesai dilakukan. Dan hamparan untuk geotekstil sebagai ada gravel bed di sisi kanan juga sudah siap untuk dilanjutkan pengerjaannya. Di depan kita sekarang kita melihat penimbunan di badan jalan untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke tikungan yang ke-15 yang merupakan area relokasi masjid kemarin. Kemudian di sisi kanan dari tikungan yang ke-15 atau di sisi kanannya tikungan yang ke-17 kita melihat pemagaran untuk safety pen sudah siap dipasangkan kawat-kawat pembatasnya. Dan sini lapisan subbase akan dilanjutkan pengerjaannya menuju tikungan yang ke-15, tikungan yang ke-16 dan tikungan yang ke-17. Kita melihat ke sisi kanan sekarang untuk lanjutkan trek pantauan menuju tikungan yang ke-15. Ya, penghamparan gravel di sisi kiri track lane sudah dilakukan, tinggal penyempurnaannya sekali lagi setelah menyelesaikan beberapa bak kontrol yang ada di area gravel bed, persisnya di sebelah kiri dari track lane.
Dan juga peletakan concrete barrier di atas surface road sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16 yang sudah diaspal beberapa hari yang lalu, sekarang sudah terlihat rapi dan siap dipasangkan debris fence-nya. Ya, kita naik lebih tinggi sedikit untuk melihat keseluruhan dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, sejumlah para pekerja masih melakukan menyelesaikan beberapa pipa-pipa beton yang ditanam sebagai jalur buang atau drainase horoton yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16. Ya, terpantau dari atas sini untuk area di mana akan dibangunnya Hospitality Suite, kemudian akan dibangunnya Convention Exhibition, yang mana di situ juga satu komplek dengan pedok, pit wall, maksudnya pit box, kemudian untuk area sentra kuliner juga sudah disiapkan kapling-kaplingannya, masih melakukan persiapan untuk badan jalan dulu untuk melakukan akses sebelum dilakukan bangunan-bangunan pondasi mereka. Ya, kemungkinan bangunan untuk beberapa di area sirkuit ada yang bangunan permanen dan untuk sementara juga ada yang menggunakan bangunan modular. Seperti yang saya bagikan kemarin, untuk bangunan pedok dan juga area-area merchandise dan sebagainya akan menggunakan bangunan bersifat modular untuk sementara. Dan perkerasan juga dilakukan di area badan jalan, selain itu juga di area-area di mana yang akan menjadi lantai dasar ataupun pondasi dari bangunan-bangunan tersebut. Dan juga area pedok yang ada di sisi kiri dari trek lurus yang persisnya di samping area yang sudah dibeton. Nanti tidak lebih dari 2 hektar akan digunakan untuk bangunan pedok yang bisa menaungi 40 garasi dan bangunan convention exhibition yang bisa menampung sampai 7.700 penonton. Ya, entry point untuk masuk ke dalam tunnel 1 sudah lumayan juga dari progres yang sudah dilakukan beberapa hari ini. Ya, masih saja di sini penggalian badan jalan dan perkerasan terus diselesaikan ya di belakang area pedok dan juga jalur masuk menuju tunnel 1 dari jalan provinsi. Ya, untuk jalur provinsi yang rencananya mau dibangun menjadi 4 lajur, di sini belum ada terlihat aktivitas yang sudah nampak, tetapi penggalian di sisi kiri yang merupakan nantinya sebagai jalur drainasenya sudah disiapkan karena itu juga menjadi pembatas untuk area sirkuit dengan jalan provinsi. Ya, di bawah sini masih untuk area pengendali banjir sudah terlihat makin signifikan peletakan dari box culvert sebagai jalur nantinya akan ditimbun sebagai jalan utama untuk jalur provinsi juga terus diselesaikan. Dan terlihat sekali di sini untuk pemagaran atau safety fence yang ada di sepanjang service road sebelah kiri dari tikungan ke-15 menuju masuk ke dalam pit lane. Sebagian sudah dilakukan pemasangan kawat-kawat debris dan sebagian juga sudah hanya tiang saja yang berdiri dan belum dilanjutkan untuk pemasangan kawatnya. Ya, tidak terasa sudah 1 lap putaran dan putaran ke area luar dari sirkuit MotoGP Mandalika sudah kita lakukan dan sudah kita pantau bersama. Mungkin inilah dulu reportase yang bisa saya bagikan ke teman-teman yang berada di seluruh Indonesia. Ya, di sini pengecoran untuk bak kontrol juga masih dilakukan sampai malam ini.
Ya, kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.